Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, minggu kemarin saya masih ngedrop, jadi saya belum bisa ngaji. Ini suaranya masih agak sengau ya. Dikit-dikit tinggal pileknya. Kemarin itu habis vaksin malah ngedrop. Ngedrop sampai berapa hari itu, panasnya minta ampun, dan 1 minggu kayaknya pusingnya itu masih belum hilang. Oke, mari kita mulai ngaji kita malam ini sebagai pertemuan pertama di semester kedua ya. Ya. Namun sebelum itu marilah kita hadiahkan Al-Fatihah untuk pengarang kitab Ta'limul Muta'allif, yaitu Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Mudah-mudahan kita termasuk santri yang bisa mencicipi lautan barokah yang lautan ilmu pengetahuan yang dituangkan beliau dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim. Ala hadhihi niyah lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini fasal fi ta'zimil ilmi, di dalam mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Jadi pada fasal ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita mengagungkan ilmu sekaligus sumber ilmu atau ahli ilmu ya. Itu bagaimana artinya, tetapi tetap ini sebagai selalu saya tekankan ketika kita mengaji Ta'limul Muta'allim ini adalah dalil-dalil yang ada di sini itu untuk kita sebagai santri ya. Dan kita sampai mati pun itu tetap posisinya sebagai santri. Meskipun kita besok ngajar, jangan pernah posisikan sebagai guru untuk menggunakan dalil ini. Maksudnya dalam artinya apa? Jangan minta dihormati, karena penghormatan itu tidak dipinta tetapi didapatkan dari orang lain. Nah, kalau kita sudah memposisikan diri kita senantiasa menjadi santri, kita otomatis kita akan senantiasa menghormati orang lain. Misalnya saya nih sebagai fasilitator di sini, sebagai teman-teman untuk ngaji Ta'limul Muta'allim di sini. Salah juga ketika saya memposisikan kalian itu harus menghormati saya. Itu saya tidak harus semacam itu, tetapi muncul dari kalian gitu loh, dari santri. Nah, sama juga saya itu bisa sebagai santri sepanjang zaman, bahwa setiap orang yang saya hadapi, setiap orang yang mampu memberikan inspirasi bagi saya itu adalah guru yang patut kita hormati. Makanya kita harus, cara menghormati ilmu itu adalah juga salah satunya dengan cara menghormati guru. Siapa guru itu? Ya, setiap orang yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi, kalau dalam konteks semacam ini sebenarnya sudah rampung. Tidak ada istilah pengkultusan, tidak ada. Tetapi yang ada itu hanyalah etika belajar. Kan gitu. Kan kadang banyak orang yang mengkritik, ngapain sampai mencium tangan guru dan lain sebagainya, itu kan pengkultusan kalau dalam teori-teori modern semacam itu. Oh tidak, itu bukan pengkultusan, tetapi sebuah ungkapan etika kita menghormati, bukan menghormati guru orangnya, bukan, tetapi menghormati ilmu yang ada, yang sedang ditanggung oleh guru kita. Nah itu, jadi kita harus benarkan dulu dalam konteks ini. Iklam, ketahuilah bi anna talibah
bi anna talibal ilmi, bahwa sesungguhnya pencari ilmu la yanalu, tidak akan mendapatkan siapa itu pencari ilmu, al ilmu kepada ilmu, wala yantafi'uh, dan tidak bermanfaat apa itu ilmu, bihi dengan itu ilmu, illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu, wa ahlihi, dan ahlinya, wa ta'zimil ustadhi, dan mengagungkan ustad, wa tauqirihi, dan dengan pengagungan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi di sini sudah ditegaskan di awal, dibuka dengan ketahuilah bahwa sesungguhnya pencari ilmu, dia tidak akan pernah bisa mencicipi barokahnya ilmu kalau dia tidak menghormati ilmu. Konsekuensi selanjutnya, kalau dia tidak menghormati ilmu, maka dia otomatis tidak akan menghormati guru, dan tidak akan menghormati ustadz, karena dia sudah tidak menghormati ilmu. Maka ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, gitu loh ya kan, paham? Jadi kalau kita menghormati ilmu, dengan sejatinya menghormati ilmu, maka insya Allah kita akan menghormati setiap guru yang mengajari kita, karena kita beranggapan bahwa guru kita itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mengagungkan ilmu, maka otomatis kita akan menghormati guru. Apakah bisa kita menghormati ilmu tapi tidak menghormati guru? Ini satu konsekuensi yang sebenarnya bisa dibilang ya satu kesatuan tadi. Kalau kita tidak menghormati guru, berarti secara otomatis bisa kita katakan bahwa pandangan kita tentang penghormatan kita terhadap ilmu pengetahuan masih sangat minim. Kan sudah familiar kita ketahui bahwa semakin berilmu seseorang, maka sifatnya akan semakin merunduk. Itu tanda dari ketinggian ilmu seseorang. Karena ilmu dalam konteks Islam, ilmu dalam Islam itu tidak hanya pengetahuan yang bersifat rasional semata, tidak. Tetapi yang memiliki konsekuensi batiniah juga, yang memiliki konsekuensi pada etika juga. Ya kan? Jadi kalau kamu hanya pintar di atas kertas, kalau kita hanya pintar di atas kertas tetapi tidak memberikan efek psikologis pada etika, tidak memberikan peningkatan pada ketawaduan kita, berarti ilmu yang kita kuasai itu belum barokah. Makanya disitulah ilmu dalam Islam itu jadi kompleks. Saya jadi teringat begini teman-teman, dalam konteks akademik juga, betapa banyaknya sekarang profesor yang lahir di dunia akademik misalnya, betapa banyaknya ilmuwan yang begitu cemerlang dalam akademik, tetapi secara etika kadang mereka minim. Nah, apa yang terjadi? Karena yang mereka tuntut itu hanyalah prestasi akademik di atas kertas. Karena semenjak mahasiswa mereka itu hanya mengidolakan IPK semata, tidak berupaya menjadikan bagaimana ilmu yang telah didapatkan itu menjadi pedoman hidup, sehingga berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menghadapi persoalan hidup. Masih ingat kan? Ilmu tanpa amal itu kayak mandul, pohon yang tidak berbuah. Makanya kalau ilmumu hanya sebatas IPK, berarti sia-sia sebenarnya dalam konteks ini. Karena ilmu itu buahnya adalah amal, dan amal itu sangat kental dengan etika itu tadi. Etika terhadap siapa? Ya seperti yang saya katakan di awal, ada hablum minallah, ada hablum minan nas, dan hablum minal alam.
inilah yang akan menerima cerminan dari penguasaan keilmuan kita. Makanya semakin tinggi ilmu kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang semakin menghormati orang lain, orang yang semakin merendahkan diri, rendah hati ya maksudnya, orang yang semakin tidak sombong dan lain sebagainya. Qila, dikatakan ma sesuatu wasolah. Oh bukan. Qila dikatakan ma wasolah, tidak akan sampai. Man, siapa itu man? Wasolah, yang sampai, yang telah sampai siapa itu? Man illa bil hormati, dengan penghormatan, dengan menghormati. Wama sakotoh, dan tidak akan terputus. Man, siapa itu man? Sakotoh, yang telah terputus. Illa bitarkil hurmati, kecuali dengan meninggalkan penghormatan. Watta'udhimi, dan mengagungkan. Waqila, dan dikatakan al-hurmatu, adapun itu menghormati, menghormati, khairun, ialah lebih baik, minat ta'ati, dari ta'at. Ala taro, apakah engkau tidak melihat, annal insana, bahwa sesungguhnya manusia, layak furuh, tidak menjadi kafir siapa itu manusia, bil maksiyati, dengan maksiat. Wa innama, dan sesungguhnya sesuatu yakfuruh, kafir siapa itu man, bistighfafiha, dengan sebab meremehkan, wabitarkil hurmatih, dan dengan meninggalkan penghormatan. Wa min ta'zimil ilmi, dan dari mengagungkan ilmu, ta'zimul muallim. Wa min ta'zimil ilmi, dan merupakan, ialah bagian dari menghormati ilmu, ta'zimil muallim, yaitu menghormati guru. Jadi begini, ini dikatakan bahwa seseorang yang telah sampai pada manfaat ilmu itu tadi, ya, mereka tidak akan pernah sampai kalau tanpa penghormatan. Ini penegasan bahwa setiap orang yang mampu mencicipi barokah ilmu itu adalah pasti, dipastikan, sangat dipastikan bahwa itu adalah orang yang menghormati ilmu dan guru. Itu dipastikan. Dapat dipastikan dan sangat dipastikan juga bahwa orang yang tidak mendapatkan barokah ilmu adalah orang yang meninggalkan sifat penghormatan itu tadi, menghormati ilmu dan mengagungkan itu tadi. Itu. Makanya di sini dikatakan wakil al-hurmatu khairum minat ta'ah. Penghormatan itu lebih tinggi dan lebih baik ketimbang taat. Kalian takut menghadapi dosen, kerjakan tugas ini. Itu taat. Ya. Itu taat. Tetapi kalau silahkan kerjakan tugas ini, kalian begitu luar biasa mengerjakan tugasnya serius dan lain sebagainya, itu lebih daripada sekedar taat, tetapi lebih juga menghormati. Artinya ketika kita menghormati ilmu, kita akan juga serius belajar ilmu. Sama juga misalnya ketika saya kasih tugas di akhir nanti, kalau kalian mengerjakan hanya untuk administratif, itu namanya bukan penghormatan, taat. Wah, ini taat. Tetapi kalau kalian benar-benar melaksanakan tugas apa yang saya berikan, tugas itu sepenuh hati dan sebagai media pembelajaran dan bahkan bisa memperbaiki diri dan lain sebagainya. Biasanya kan kalau saya ngasih tugas itu dari dulu itu bukan pertanyaan, tapi refleksi biasanya ya. Refleksikan apa kesalahan kalian. Jadi saya cuman untuk berupaya
agar teman-teman itu rethinking, introspeksi apa yang telah salah, yang masih kurang tepat, apa yang telah kita lakukan selama ini, terutama dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Makanya penghormatan itu lebih tinggi derajatnya ketimbang taat. Kalau kalian sudah taat, kalau kalian sudah menghormati ilmu, menghormati guru, insya Allah kalian akan diberikan kesempatan yang begitu luar biasa untuk mencicipi barokah ilmu itu sendiri. Amin, Allahumma amin. Nah, di sini juga dikatakan, apakah kamu tidak melihat bahwa sesungguhnya ya, kita itu tidak menjadi kafir karena maksiat, tetapi yang sering kali menjadikan kita kafir itu gara-gara meninggalkan penghormatan terhadap guru itu tadi. Jadi ini pengen menegaskan, kitab ini ingin menegaskan bahwa sesungguhnya ya, penghormatan, hilangnya penghormatan kita terhadap ilmu pengetahuan, terhadap guru dan lain sebagainya, itu lebih kejam konsekuensinya ketimbang maksiat. Ini loh, kalau maksiat itu tidak akan membuat kita kafir. Dosa besar iya, tapi tidak akan membuat kita kafir. Yang membuat kita kafir ketika kita kehilangan penghormatan terhadap ilmu. Makanya sebenarnya hati-hati. Ilmu ini bisa menjadi kayak laksana pisau ya. Kayak laksana pisau. Pisau itu bisa digunakan untuk bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat, sekaligus bisa menjadi hal yang sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakannya. Qala Aliyun karramallahu wajhah, berkata siapa itu Ali karramallahu wajhah, ana abdun, aku adalah budak atau seorang hamba, man bagi man allamani, yang telah mengajarkanku harfan satu huruf, harfan wahidan, pada satu huruf, insya'ah, jika berkehendak siapa itu guru, ba'ah, menjual ya, wa insya'ah, dan apabila berkehendak siapa itu guru, Allah, memerdekakan, wa insya'ah, dan jika berkehendak istarokoh, atau menghendaki saya untuk menjadi budaknya, unsyid tuh fida, maka dinyanyikan atau dinasyidkan fidzalika, akan hal itu, syi'ran, sebuah syair. Ra'aitu ahaqqul haqqi haqqul muallim. Ra'aitu, ketahuilah engkau atau saya, ahaqqul haqqi, paling haknya, bahwasanya paling haknya dari yang hak, al muallimi, yaitu orang yang mengajar, artinya guru. Wa aujabahu, dan paling wajibnya hak dari beberapa hak, hifdzan ala kulli muslimin, yang ini artinya nilai menunjukkan bahwa ilmu itu, betapa ilmu itu saking berharganya. Kemerdekaan seseorang itu bisa ditebus dengan satu huruf saja. Dari saking mulianya ilmu itu loh. Jika dibandingkan bahwa kemerdekaan kalian, kebebasan kalian, itu bisa ditebus dengan satu huruf saja. Tapi kembali ke yang tadi ya, ini dalil untuk santri, kita sebagai santri, bukan sebagai ustadz. Kalau sebagai ustadz, saya beli kebebasan kalian, kan gitu toh. Saya sudah mengajari kalian berapa huruf, dan berarti saya pantas memerintahkan kalian untuk melakukan apa saja, kan kayak gitu kalau
kalau dalil ini kita gunakan sebagai guru. Tapi sadarilah bahwa sejatinya kita itu semua adalah santri. Ini penghormatan yang datang dari kita sebagai santri, bukan penghormatan yang diminta dari seorang guru. Gitu. Bisa dibayangkan ya bahwa setiap waktu yang kita miliki itu milik guru kita. Dan ini sebagai sebuah konsekuensi dari penghormatan terhadap ilmu itu, terhadap bahwa setiap orang yang mengajari kita satu huruf itu adalah bebas memiliki. Makanya di sini dikatakan, jika dia itu berkehendak ingin menjual saya. Kalau dalam konteksnya masa lalu itu kan masih ada tradisi jual beli budak dulu itu ya. Artinya, makanya konteksnya itu bagaimana dia itu bukan memperbudak loh. Artinya guru itu punya hak terkait dari saking berharganya guru yang telah mengajari kita ilmu, sampai itu dia memiliki hak untuk menjual, bahkan memerdekakan atau bahkan menjadikannya kita itu sebagai budaknya. Itu dalam konteks karena kalau sekarang kan sebenarnya sudah nggak ada istilahnya budak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tafsiri dalam konteks kekinian, artinya kita itu harus patuh terhadap guru. Bahkan mau dijewer sekalipun, kita harus pasrah. Ingat, ini bukan dalil untuk guru, sehingga guru bebas menjewer, enggak juga misalnya. Ini adalah panduan etika santri terhadap gurunya. Jadi saking ikhlasnya kita belajar, saya manut, saya pasrah. Gitu ya, saya pasrah. Dalam konteks ini penghormatan kita terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka mau dijual atau mau kalau dalam konteks ini terserah guru saya manut istilahnya gitu. Nah, di sini juga bahwa hak yang paling hak itu adalah hakul muallimi, yaitu haknya orang-orang para guru. Wa aujabahu hifdzan ala kulli muslimin. Jadi, dan bahkan yang paling patut dibela itu haknya guru, gitu loh, dalam konteks ini. Ini menegaskan bahwa yaitu tadi, saking berharganya ilmu itu, sehingga setiap orang yang menjadi sumber ilmu itu mendapatkan keistimewaan daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Fa inna man, karena sesungguhnya man Allah maka yang mengajarimu harfan satu huruf, mimma tahtaju, mimma dari sesuatu, tahtaju yang engkau butuhkan, ilaihi kepada satu huruf itu tadi, fiddini dalam urusan agama, fahuwa maka adapun ia yang telah mengajari kamu, abukah seperti fahuwa maka adapun ia guru, siapa guru yang telah mengajari satu huruf itu, abukah ialah ayahmu, fiddini dalam urusan agama. Jadi kalau dalam konteks ini itu saya itu layaknya seperti bapak bagi kalian, gitu loh. Setiap orang yang telah mengajarimu satu huruf, siapapun itu, bahkan temanmu, bahkan adik kelasmu, kalau telah memberikan pelajaran yang berharga, yang telah menginspirasi kita,
itu maka terutama dalam hal agama, maka itu bisa dianggap seperti bapak kita dalam agama. Maka dalam konteks ini kita harus menghormati mereka itu sebagai layaknya kita menghormati orang tua kita. Ini betapa besar ya, ta'limul muta'allim, memberikan penghormatan terhadap seorang guru itu betapa besarnya. Bahkan dia itu membandingkan, kalau kita coba bandingkan, dari kecil kita hidup dengan bapak, ya kan gitu loh. Kemudian guru yang mengajari kita harfan, satu huruf, itu sebanding dengan bapak yang telah merawat kita dari kecil. Ini menandakan bahwa ilmu itu memang begitu mulia. Makanya kita harus benar-benar menghormati ilmu itu sendiri. Nah, wakana, dan ada ustaduna, siapa guru kami, Asy-Syaikhul Imam Sadiduddin, yaitu Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi. Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi rahimallahu, semoga merahmati Allah taala, rahimallahu taala, semoga merahmati Allah taala, kepada siapa? Syekh Imam Sadiduddin, yaqulu, dia berkata, siapa itu ustadz, qala masyayikhuna, berkata masyayikhuna, guru kami rahimahumullahu, semoga merahmati Allah terhadap mereka, man arada, barang siapa berkehendak, ayyakuna, hendak menjadikan ya ibnuhu, putranya, aliman, ialah alim, fayam bauhi, maka pantas bagi man, ayyura'yal ghuraba, hendaknya atau meladeni, ya, meladeni itu artinya melayani, minal fuqaha, ayyura'yal ghuraba, hendaknya ghuraba itu para pencari ilmu, yang para pendatang, ya, orang-orang asing yang mencari ilmu misalnya. Minal fuqaha, dari para orang-orang yang alim fikih. Wa yukrimuhum, dan memuliakan mereka, wa yu'adzibuhum, dan mengagungkan mereka, wa yu'dzimi syai'an, dan wa yu'tihim, dan memberikan mereka syai'an, sesuatu. Fa illam yakun ibnuhu, fa illam, maka jika tiada ada ibnuhu, anaknya, aliman, menjadi seorang alim, yakunuh, maka jadi hafizuhu, cucunya aliman, menjadi orang alim. Jadi jika kita hendak menjadikan anak-anak kita, keturunan kita menjadi seorang alim, caranya adalah kita memperhatikan, atau bukan memperhatikan ya, berbuat baik, melayani orang-orang asing dan juga orang-orang yang alim. Mengabdi terhadap guru itu merupakan salah satu ikhtiar kita, agar kalau kita tidak menjadi alim karenanya, setidaknya anak kita. Kalau anak kita tidak menjadi alim karenanya, setidaknya cucu kita. Dan itu pasti akan kita dapatkan kalau kita telah benar-benar melayani orang-orang yang para ahli ilmu. Apalagi para pendatang kayak saya misalnya dari Madura. Ini tidak lantas langsung diartikan kalian harus datang ngasih gula, ngasih beras, wah itu enak bagi saya sih, tapi kasihan kalian, jatah bulanannya berkurang.
Enggak, ini konteksnya tidak harus memberikan sesuatu, tidak. Tetapi melayani. Ngeri ya, melayani itu ya. Artinya kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana kita selalu berbuat baik kepada mereka. Ini salah satu ikhtiar agar kita, anak-anak kita ataupun cucu kita nanti kelak bisa menjadi orang yang alim. Jadi sebenarnya simple. Makanya ini contoh sebagai kalian sama-sama santriwati Ma'had Al-Jami'ah. Kalau kalian merasa tidak pinter-pinter, ya, tidak kunjung alim, setidaknya kalian itu selalu berhubungan baik ataupun istilahnya mendekati orang-orang alim yang menurut kalian, di antara kalian, wah ini lebih pintar, dekati terus mereka, kasih mereka jajan misalnya. Nggak apa-apa, kalau kalian mampu ya silahkan dengan apapun. Artinya etika itu kalau sudah terlaksana dan sudah menjadi kultur dalam diri kita, maka suatu saat insya Allah bisa dipastikan bahwa akan ada salah satu anak cucu kita itu akan menjadi orang yang alim. Ada salah satu kisah, bukan kisah ya, pengalaman pribadi saya ketika di MA. Dulu kan saya santri Kalong. Ada salah satu teman kelas saya yang secara kemampuan literaturnya dan lain sebagainya itu sangat rendah, di bawah rata-rata. Kelas 3 SMA dia itu belum bisa ngaji, belum bisa lancar baca Latin, belum lancar ngaji Al-Quran, ya. Jangankan pelajaran yang lainnya kan gitu toh, isi pada akhirnya kan gitu. Anehnya ketika ujian nasional tiba, dia itu mendapat nilai tertinggi sekabupaten matematika. Percaya nggak? Nggak percaya kan? Dia nggak bisa baca Al-Quran pun masih harus dituntun secara karena ya mohon maaf lebih apa ya istilahnya, apa IQ-nya mungkin lebih rendah daripada umumnya kan gitu. Tetapi dia itu mendapat nilai matematika tertinggi sekabupaten. Yo. Apa aktivitasnya? Setelah saya telusuri, aktivitasnya itu tiap hari dia ngabdi dalam. Meskipun dia nggak mondok, kadang dia nyapu halaman masjid, nyapu di dalam Pak Yai, di resik-resik di depan dapur dan lain sebagainya, sering nyirami tanamannya Mbah Yai dan lain sebagainya. Dan di sanalah saya mengamini bahwa barokah itu bisa didapatkan oleh siapa saja. Allah tidak pernah menghitung-hitung, tidak pernah menyusun rumus pasti siapa seseorang yang akan mendapat barokah dan tidak. Nah itu terus, maksudnya tidak menyusun rumus bahwa barokah itu hanya akan didapatkan oleh orang yang pintar, tidak semacam itu. Rumus paling utama itu adalah ketakdiman, etika. Itu yang paling penting. Jadi marilah kita senantiasa menjadikan diri kita itu sebagai santri-santri yang senantiasa menghormati ilmu. Kalian rawat misalnya ma'had ini, nyapu ya, meskipun setidaknya biasanya kan piket ya. Nah di piket, kalau saya itu kadang jangankan nyapu di pondok ya, kadang nyapu di depan halaman itu. Saya niatkan apa? Dalam hati saya itu, ya Allah, saya tidak sedang menyapu daunan kering, saya tidak sedang menyapu sampah, tapi saya senantiasa menyapu kebodohan yang ada dalam diri saya. Itu kadang saya pikirkan kayak gitu. Dan kadang saya kalau ngaduk kopi sambil baca sholawat,
setiap segala sesuatu sebenarnya bisa dijadikan media yang berbuah positif bagi kita. Bayangkan saja kalian sambil nyapu toh panjang, saya nyapu kebodohan, itu akan terasa bahwa kebodohan-kebodohan dalam diri kalian sedikit demi sedikit itu akan luntur dengan sendirinya, insya Allah. Niatkan aja untuk kalian berbuat baik, diniatkan untuk yang positif. Innamal a'malu bin ya. Gitu. Jadi aktivitas nyapu aja bisa menjadi aktivitas ibadah. Jadi jadikan setiap segala sesuatu. Mandi, saya tidak berniat membersihkan kotoran yang nempel di tubuh, tapi saya ingin membersihkan kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri saya. Pasti mandinya itu lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Jadi mandinya tidak hanya lahir ya, tetapi juga batinnya. Makanya tergantung kita sebenarnya mau dijadikan nilainya. Seperti yang di awal dikatakan itu, betapa banyak perbuatan yang seharusnya bernilai ibadah tetapi menjadi perbuatan yang duniawi gara-gara salahnya niat. Betapa banyak juga perbuatan yang yang seharusnya duniawi tetapi bisa beralih menjadi ibadah gara-gara baiknya niat. Saya berupaya itu menjadikan kultur kehidupan saya, misalnya ya itu tadi, bikin kopi, masak, nyapu dan lain sebagainya. Upayakan itu tidak hanya menjadi aktivitas lahiriah semata, tetapi juga menjadi ibadah, aktivitas batiniah. Itu salah satu caranya. Itu ya. Oke, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi santri yang bisa mencicipi barokahnya ilmu, nikmatnya ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang terhidayahi dan senantiasa memberikan pancaran juga terhadap orang lain. Cukup sekian saja ngaji kita malam ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.